Oke, nah sekarang tahapan yang kedua adalah uji prasyarat. Nah, apa itu uji prasyarat? Nanti bisa baca sendiri. Uji prasyarat yang pertama itu adalah uji statistik deskriptif. Nah, kalau kita sebut deskriptif berarti mendeskripsikan gitu. Jadi tujuan dari ini secara sederhananya, tujuan dari proses eh, tahapan yang ini secara sederhananya itu kita mau mengatakan bahwa eh, tahapan ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan jawaban dari para responden gitu. Jadi jawaban dari keseluruhan respondenmu yang berjumlah 100 orang itu akan kita analisis satu persatu. Oke ya. Nah, You punya bab 3 sudah memberikan caranya. Caranya yakni dengan menggunakan rumus Lewis. Ini yang saya sudah bold. Oke. Nah, sekarang apa itu PSP, apa itu ini, apa dan seterusnya, you bisa baca sendiri. Oke. Nah, ini tidak saya hitung secara manual. Proses yang ini. Saya menggunakan bantuan yang namanya Excel. Nah, di sini bisa Oke. Nah, berdasarkan perhitungan Excel yang saya dapat adalah ini. Gitu ya. Ini hasil perhitungan Excel-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan dari mana angka-angka ini berasal. Ini juga dari mana. Kemudian kesimpulan rata-ratanya ini dari mana. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Deskripsi yang pertama. Untuk media WA. Pertanyaannya berjumlah 7. Nah, sekarang kita lihat jumlah jawaban responden. Jumlah jawaban responden itu kita ambil dari ini dia. Dari sini, dari angka-angka. Nah, saya jelaskan sedikit. Angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini berasal dari konversi jawaban responden yang ini. Ada yang jawab setuju, ada yang kurang setuju, ada yang sangat setuju. Itu semua 100 orang ini kita konversi menjadi angka. Kita rubah jawaban ini menjadi angka. Bagaimana cara merubahnya? You punya bab 3 sudah menjelaskan itu. Saya akan tunjukkan itu di halaman 27. Nah, sangat setuju itu bernilai 5. Setuju bernilai 4, ragu-ragu atau kurang setuju 3, dan seterusnya. Oke. Nah, tinggal saja saya merubahnya. Tinggal saja itu dirubah. Gitu ya. Dirubah. Jadi sangat setuju dan seterusnya itu, dan inilah hasilnya. Oke. Nah, saya merubah saya langsung pisahkan ini. Mudah-mudahan you juga punya filenya sehingga you bisa langsung sambil buka juga bisa langsung you perhatikan di situ. Nah, ini adalah jumlah, ini adalah kolom jumlah. Nah, di bagian paling bawah, nah, ini jumlah respondennya ya. Mulai dari responden 1 sampai 100 ya you punya. Nah, di bagian bawahnya ada dua kolom. Yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah rata-rata. Gitu ya. Ini yang rata-rata dan yang ini yang kolom. Nah, sekarang kita kembali yang ke tadi. Jumlah jawaban ini, kolom yang ini itu diambil dari ini, jumlah jawaban. Nah, ini khusus yang X1 ya. Kalau yang ini kan X2 ya. Ini Y gitu ya. Jadi kembali lagi ini adalah jumlah jawaban. Dan ini saya masukkan ke sini. Oke. Kemudian kolom yang ini adalah rata-rata. Coba sekarang kita lihat ini. Di bab 3. Oh, sorry. Nah, ini. Yang ini adalah rata-rata skor untuk persepsi responden. Oke, jadi kita ambil rata-ratanya. Nah, kita kembali ke Excel-nya. Nah, ini adalah rata-rata. Nah, kalau kolom yang ini adalah rata-rata, maka saya mengambilnya dari sini. Average, rata-ratanya. Oke, dari mana nilai ini? Nah, ini adalah rata-rata dari jawaban
responden dari responden 1 sampai responden 100 rata-ratanya. Kalau jumlah yang tadi itu juga sama, jumlah dari jawaban responden 1 sampai 100 untuk pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, 3 dan seterusnya. Oke, bisa dimengerti ya. Oke, nah sekarang yang ini PSP. Nah, bagaimana ini cara menghitungnya? Sekarang kita lihat di panduannya. Yang PSP ini sama dengan, sama dengan yang rata-rata tadi dibagi 5 dikali 100%. Oke. Yang rata-rata tadi dibagi 5 dikali 100%. Nah, karena Excel sangat mudah sekali, maka yang ini dibagi yang rata-rata yang ini dibagi 5, yang ini dibagi 5 dikali 100, dapatlah ini. Oke, maka dapatlah nilai-nilai. Jadi kolom yang ini adalah kolom yang ini setiapnya ya, setiap itemnya itu dibagi 5 dikali 100. Oke, nah sekarang bagaimana dengan kolom yang ini, kategori? Kolom yang kategori kita lihat di bab 3-mu. Nah, ini kita lihat. Sudah ada cara untuk mengukurnya. Mengukur masuk dalam kategori yang mana gitu. Nah, itu pun juga bukan dikarang saja, dia menurut ahli Levis gitu. Nah, kita lihat satu persatu. Untuk 74,40 masuk kategori mana? Sekarang kita perhatikan 74, berapa tadi? 74,40. 70 masuk dalam kategori ini. Baik. Oke. Bisa ya? Nah, 73,60 masuk dalam kategori mana? Ya, baik juga. Dan seterusnya. Sampai dengan rata-rata yang terakhir. Ini rata-rata yang terakhir adalah rata-rata dari nomor 1 sampai nomor 7. Oke. Nah, rata-ratanya ini menjadi rata-rata dari X1. Oke. Nah, rata-ratanya ini masuk dalam kategori 74,23 masuk dalam kategori baik juga. Nah, tabel inilah yang kemudian kita bawa masuk ke dalam analisis. Di bab 4 halaman 40. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini saya singgung sedikit penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap variabel mata pelajaran untuk X1 nih ya adalah baik. Baiknya dari mana? Ini adalah baik. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari rata-rata kategori persepsi untuk 7 pertanyaan, pernyataan variabel untuk X1 adalah 74,23. Dan berdasarkan Levis yang tadi di bab 3 ya, maka nilai rata-rata tersebut masuk dalam kategori baik. Oke. Dan ini berlaku untuk 3 variabel. Jadi X1-nya tadi sudah, sekarang X2-nya sudah, yang ini hasilnya adalah yang ini, dan variabel Y-nya adalah yang ini. Nah, itu. Maka kita dapat mengetahui ya, dari hasil uji deskripsi ini, dari proses yang ini ya, uji analisis deskriptif ini, kita bisa mengetahui persepsi anak-anak terhadap kita punya pertanyaan itu seperti apa. Terhadap kita punya variabel itu seperti apa. Nah, khusus untuk variabel X1 ya, persepsi anak adalah baik. Maksudnya apa? Pendapat anak tentang pembelajaran online WA itu baik. Lalu bagaimana dengan kemandirian siswa? Menurut para responden, menurut anak-anak, kemandirian siswa cukup baik. Karena penilai rata-ratanya hanya 66,63 dan itu berdasarkan Levis tadi masuk dalam kategori cukup baik. Nah, sedangkan yang untuk belajar sosiologi, persepsi siswa baik, gitu ya. Jadi hasil belajar siswa itu dengan menggunakan WA dan kemandirian itu baik, gitu. Oke. Nah, setelah proses ini, jadi ini baru prasyarat yang pertama ya untuk
untuk tahapan yang kedua. Jadi tahap yang kedua ini sudah ya, tahap yang deskriptif ini sudah. Jadi hasilnya yang X1 itu baik, X2-nya itu cukup baik, lalu Y-nya itu baik ya, deskripsinya.